mempunyai kasih, seperti apakah kita ini? Tadi sudah berbicara kasih, Winner mengalami kasih Tuhan. Dikatakan, kalau apakah engkau mengasihi aku, Winner? Apakah engkau mencintai aku? Nah, itu merupakan gambaran kasih, cinta yang akan kita pelajari saat ini. Dan bagaimana ciri-cirinya? Kita akan buka di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4a. 1 Korintus 13. Sudah dapat semua? Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Satu Korintus. Maaf ya, saya agak telat sedikit ini. Sudah ya? Oke, baik, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 4a-nya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Silahkan duduk. Nah, karena judul kita hari ini adalah jika aku tidak mempunyai kasih. Ada gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus ketika kita orang-orang percaya tidak memiliki kasih. Saudara perlu ingat bahwa kata kasih yang dipakai di sana adalah agape. Kata kasih yang dipakai di sana adalah kasih agape, bukan kasih filia, bukan kasih storge. Jadi 3 ya, kemarin Pak Pak Benyamin Adipati sudah mengajar kita kasih ada 3, ada 4. Yang pertama kasih agape, kemudian kasih storge, kemudian kasih filia, yang terakhir adalah kasih eros. Nah, 4 perwujudan daripada kasih itu. Nah, kita belajar kali ini adalah kasih agape. Waktu di Bible study saya sudah mengatakan atau kita belajar bersama-sama bahwa kata agape ini kata yang paling jarang digunakan dalam tulisan-tulisan berbahasa Yunani pada waktu itu. Jadi itu tidak umum dipakai kata agape itu. Biasanya itu dipakai hanya untuk hal-hal yang bersifat rohani atau ilahi. Jadi dia tidak dipakai kata agape ini, jarang sekali. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus dia selesai dari tugasnya untuk menyelamatkan manusia, terus kemudian berbicara kepada Petrus, dia katakan, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Dikatakan, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? 3 kali dia katakan, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Apakah engkau agape? Petrus jawabnya selalu tidak, bukan agape gitu. Kalau saya tidak salah itu filia, kalau tidak salah dia jawabnya filia. Aku filia kepadamu Tuhan, aku filia, bukan agape. Karena dia tahu agape ini tingkatannya lebih tinggi dan dia belum pada posisi itu pada waktu itu. Nah, kita akan belajar di sini dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Kalau judul kita dikatakan jika aku tidak mempunyai kasih, di sana dikatakan maka sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Jadi ini diambil judul ini dari ayat ini. Ada ayat 1, 2, 3 itu selalu ada kata jika aku tidak mempunyai kasih. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Nah, judul tema kita diambil dari ayat ini. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara tahu gong toh? Kalau orang Jawa terbiasa dengan gong ya. Saya pernah ke kota Ambon, saya melihat di sana gong yang besar sekali. Ada yang pernah ke kota Ambon di sini?
Pasti ada beberapa. Waktu itu saya datang ke kota Ambon untuk mengikuti Pesparawi. Bukan saya yang menyanyi, istri saya yang menyanyi. Saya cuma nemanin saja. Jadi kita ke kota Ambon sana beberapa tahun yang lalu. Dan saya melihat di sana gong perdamaian, bukan gong 2000. Kalau gong 2000 apa? Grup band itu gong 2000. Nah, gong itu besar sekali. Dan gong itu biasanya dipakai ketika ada event-event tertentu saja. Gong tidak dipakai setiap hari dibunyikan toeng, toeng, enggak dibunyikan begitu. Karena apa? Suaranya besar dan tidak enak didengar. Terus kemudian di situ dikatakan, aku seperti gong. Bagian yang keduanya adalah seperti canang. Canang, tahu canang? Canang itu sama juga gong, tapi dalam bentuk yang kecil. Lah, ini bunyi canang itu seperti ini di sini. Dia simbal gitu ya. Saya ingin menunjukkan kepada saudara sedikit simbal seperti itu canang itu, simbal yang kecil. Jadi gong juga, hanya saja dia ukuran kecil ini. Coba kalau ini dipukul terus setiap hari, bunyi terus, enak nggak didengar? Nggak enak kan? Alat ini kalau tidak ada pendampingnya tidak enak didengar gitu ya. Itu simbal atau canang, nama lain daripada canang yang dikatakan di sini yang coba disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi ketika kita tidak memiliki kasih atau agape, itu seperti dua alat musik tadi. Dipakainya sekali-sekali, suaranya juga tidak enak, hanya satu kali saja untuk penunjuk event saja. Jadi kalau ada acara mungkin pembukaan apa baru dipukul gong. Terus kalau canang itu biasa dipakai di mana? Biasanya itu untuk informasi di desa-desa. Woro-woro itu atau ada apa? Informasi. Nah, itu pakai itu. Tapi modelnya bukan seperti itu, tapi itu canang yang dipakai maksudnya. Seperti itu. Itu hanya sekali-sekali saja, tidak dipukul terus-terusan. Demikian juga ketika kasih itu tidak ada di dalam kita, kita akan seperti itu. Nggak enak didengar, terus kemudian ya sekali-sekali aja dipakai, nggak terus-terusan. Makanya Rasul Paulus dia menganalogikan itu dengan gong dan canang di sana. Nah, dikatakan di sana juga semua kemampuan bahasa, dikatakan di situ, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Bahasa apa di sini yang bisa saudara kuasai? Saya dikatakan tidak menguasai sih, tapi bisa berbahasa Inggris. Bahasa Toraja saya tidak bisa, bahasa Batak saya bisa. Bahasa yang lain, Toraja sedikit-sedikit, Makassar sedikit. Bahasa apa saja yang bisa saudara sebutkan? Terus kemudian di situ dikatakan bahasa malaikat, dikatakan di sana ya. Bahasa lidah, biasanya bilang begitu, bahasa lidah atau bahasa roh, laba, seperti begitu ya. Nah, kalau saudara bisa semua bahasa apapun itu, tapi tanpa kasih semuanya itu enggak berguna, saudara. Kemampuan bahasa atau komunikasi yang kita miliki itu menjadi tidak enak. Contohnya apa ya? Contohnya itu seperti ketika orang-orang Farisi mereka berdoa bertele-tele, saudara. Panjang lebar ini dan lain sebagainya, tetapi apa? Tidak ada kuasa, tidak ada dampak sama sekali, tidak memiliki efek. Itu gambaran ketika karunia berbahasa dengan segala macam bahasa lidah kah, mau bahasa manusia kah. Di antara kita pasti banyak yang di sini bisa berbahasa lidah, banyak juga yang bisa berbahasa Inggris. Tapi tanpa kasih atau tanpa agape itu useless, tidak berguna sama sekali. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus seperti gong dan canang. Saudara sudah dengar tadi, kalau saya pukul-pukul terus panjang hari begitu, pasti saudara akan tidak enak. Demikian kita, kalau tidak mempunyai kasih itu. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Dia katakan kepada jemaat di Korintus. Dan juga ada dikatakan di sini, inilah yang menyebabkan karunia bahasa roh itu ditolak juga gitu ya. Banyak dari kita mungkin kalau kita masuk ke masyarakat tertentu atau saudara-saudara seiman yang lain ya, yang tidak sama dengan kita, pasti dibilang aneh, apa sih yang kamu bilang itu bertele-tele, nggak jelas gitu. Karena apa? Salah satunya karena tidak punya kasih. Kalau dia lihat mungkin ada berbuat sesuatu atau berbuat baik atau menolong orang atau bermurah hati, mungkin bisa acceptable, bisa diterima. Tapi ketika dia tidak punya kasih, maka yang saudara katakan itu buat orang lain jadi aneh. Kamu bicara seperti orang mabuk saja, seperti begitu.
Jadi bahasa-bahasa lidah itu, bahasa-bahasa manusia apapun itu, kalau tidak memiliki kasih, maka semuanya tidak berguna, nggak ngefek, malah bikin sakit telinga saja. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, bagian kedua yang akan kita pelajari saat ini adalah dari 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini lagi, tidak berguna sama sekali. Bayangkan saudara, ini perfect, imannya sempurna, bisa memindahkan gunung. Terus kemudian di sini karunia bernubuat, luar biasa. Dia tahu masa depan, bisa prediksi, dia tahu bahwa ini akan terjadi dan lain sebagainya. Tetapi diulang lagi, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna atau tidak ada nilainya, saudara. Hidup saudara tidak bernilai. Kalau nggak ada kasih, hidup saudara tidak bernilai. Kenapa bisa winner sampai terharu menangis? Karena dia ingat bahwa kasih Tuhan itu betul-betul perfect, sempurna, dan itulah yang dibutuhkan manusia, dan itu harus ada dalam hidup kita. Kalau nggak ada itu, ini nggak berguna. Saya mengambil dari kitab Wahyu 3 ayat 16. Ada yang ingat Wahyu 3 ayat 16? Kalau Yohanes 3 ayat 16 tadi, kalau Wahyu 3 ayat 16, suam-suam kuku. Ingat ya, waktu Tuhan bilang, tetapi kamu suam-suam kuku. Jadi aku muntahkan kamu dari mulutku. Nah, itu gambaran ketika tidak mempunyai kasih, tidak berguna. Tuhan lepeh, kalau bahasa orang Jawa lepeh. Dikasih begitu gitu sama Tuhan, dilepeh. Kalau saudara tidak punya kasih, tidak berguna, itu ya seperti ini Wahyu 3 ayat 16 ini. Orang yang tidak berguna adalah orang yang hidup dengan kesombongan. Ya tadi kan dia memiliki karunia yang luar biasa. Dia bisa, imannya sempurna, perfect. Terus kemudian bisa bernubuat. Terus kemudian mengetahui rahasia Allah. Nah, kalau tidak punya kasih, maka dia akan seperti orang aneh. Kenapa saya bilang orang aneh? Dia tahu segala sesuatunya, terus kemudian dia bilang, di sini akan begini, di sini akan begini. Tapi dia tidak punya kasih, terus mau diterapkan kemana? Dia akan menjadi eksklusif, itu sudah pasti. Dia akan eksklusif sendiri. Dia tidak akan mau bergaul dengan yang lain. Karena apa? Saya sudah level sempurna, saya sudah tahu ini, saya tahu ini. Tapi tidak punya kasih, ya itu jadi eksklusif dia. Makanya dikatakan di sana tidak berguna. Kita menjadi eksklusif dan agak aneh. Ada beberapa orang yang saya tahu yang seperti ini. Jadi dia tahu, dia dapat penglihatan, bisa bernubuat dan lain sebagainya. Tapi ketika tidak memiliki kasih, jadi dia tidak mau bergaul dengan orang-orang sekelilingnya. Dia tidak mau berbagi kasih dengan orang-orang lain, sehingga menjadi agak sedikit aneh jadinya. Nah, itulah yang dikatakan di sini. Ketika kita memiliki karunia bernubuat tidak punya kasih, ya seperti itu. Jadi aneh. Selalu Tuhan Yesus mengadakan mujizat dalam kasih. Jadi kasih itu menghasilkan mujizat. Belas kasihannya, ada belas kasihan di sana, baru terjadi mujizat. Matius 14 ayat 14. Kita buka sama-sama. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Perhatikan saudara, bahwa mujizat terjadi ketika Yesus memiliki belas kasihan. Selalu saja kalau dia bergerak ke satu tempat, ada belas kasihan, dia timbul, kemudian mujizat terjadi. Ke tempat yang ini lagi, kemudian dia berbelas kasihan kepada orang buta, terjadi lagi mujizat. Jadi mujizat itu terjadi ketika ada kasih, ada belas kasihan di sana. Mujizat iman juga, kalau tidak ada kasih itu motivasinya akan aneh. Kenapa saya bilang motivasinya aneh? Di sini saya catat adalah seperti Simon. Tahu Simon di dalam Kisah Para Rasul, Simon yang ex penyihir, mantan penyihir bertobat ketika Filipus melakukan mujizat, dia kemudian terjadi keajaiban dan Simon ini bilang, kasih kak itu, kuasa itu, mau gak beli, berapa saya mau kasihkan kau berapa ini? Saudara bayangkan, dia mau beli kuasa itu, saking apa?
Karena tidak punya motivasi yang benar, tidak memiliki kasih, makanya mujizat yang dia pikir yang bisa terjadi itu dia pikir bisa dia beli untuk keuntungan pribadinya. Dia bisa, pokoknya saya kalau ada uangku saya beli itu mujizat itu, kuasa itu supaya saya bisa. Namanya juga dulunya kan penyihir di situ kalau dibaca di bagian atas itu dia itu sudah banyak sekali mempengaruhi orang-orang di situ gitu. Jadi dan dia sudah mendapat keuntungan besar dari praktek-praktek sihir yang dia lakukan. Makanya dia mau beli itu kuasa karena tidak pernah dia lakukan hal yang seperti itu. Nah, itulah gambaran ketika tidak punya kasih, motivasinya untung rugi. Ketika tidak ada kasih, motivasinya untung rugi. Ini yang coba dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia katakan kepada jemaat di Korintus. Kemudian kita lanjut lagi di ayat berikutnya. Di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan di sana. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, lagi diulang lagi itu ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Nah, ini bagian ketiga yang diulang, tidak mempunyai kasih. Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi di sini yang saya catat, semua pengorbanan atau pemberian kita tidak akan memberi apa-apa bagi kita kalau kita tidak punya kasih. Jadi percuma, useless. Saudara memberi sebanyak apapun kepada orang lain, saudara membagi-bagikan uang, membagikan ini. Kalau saudara tidak punya kasih, itu tidak memiliki faedah, gitu. Gak berguna, sama sekali tidak berguna. Pemberian dan pengorbanan kita tidak akan bernilai di hadapan Allah. Tidak ada nilainya saudara, karena tidak ada kasih di sana. Saudara bayangkan tidak ada kasih di sana, terus di situ tidak ada nilainya. Ibrani 11 ayat 4, kita buka sama-sama Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, ketika saya mencari relasinya apa hubungannya ya Tuhan. Dan saya mendapatkan ayat ini. Habel. Oh iya ya. Saya buka kembali, oh benar. Ternyata bahwa kenapa pemberian Habel itu berkenan, karena ada kasih. Kasih apa? Kasih kepada Tuhan, bukan kasih kepada siapa-siapa, tidak. Karena ada kasih kepada Tuhan, memang tidak ditulis di sana. Tapi saya mendapatkan sebuah, pencerahan bahwa kasih agape itu ada pada Habel. Makanya persembahannya dikenan Tuhan. Tetapi Kain yang mempersembahkan juga tidak dikenan Tuhan, karena apa? Tidak ada kasih di sana. Yang ada malah kejengkelan saja di dalam hidup Kain ketika dia mempersembahkan persembahan itu. Oleh sebab itu maka di sini juga dikasihkan gambar perlu kita melandasi gitu ya, melandasi setiap aktivitas kita itu dengan kasih. Dan contoh lain juga kita tahu di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 23. Kisah mengenai pemuda yang kaya. Pemuda yang kaya ini dia datang kepada Tuhan Yesus, dia katakan, "Guru, bagaimanakah aku supaya bisa memiliki hidup yang kekal?" Oke, kalau begitu jangan mencuri, jangan membunuh, ini dan lain sebagainya, hukum Taurat lah, dikatakan seperti itu. Terus kemudian kasihlah orang tuamu. Terus kemudian apalagi di situ pokoknya ada beberapa hal yang dia lakukan. Terus kemudian setelah selesai itu Tuhan Yesus bilang, setelah itu jual hartamu jual, terus kemudian datanglah ikut aku. Kemudian apa? Mikir dia, aduh gimana ini ya, harta saya banyak ini, mau dikasihkan ke orang gak enak juga ini, setengah mati kak saya berjuang. Bayangkan masih muda sudah jadi orang kaya saudara, pasti itu luar biasa. Dia berat ketika Tuhan mengatakan, "Kak, jual hartamu, kemudian ikutlah aku." Jadi yang Yesus mau itu bahwa kasih agape itu, kau datang ke saya gitu, kau akan mendapatkan kasih agape itu. Tetapi pemuda ini dia tidak memiliki kasih akan Tuhan gitu ya.
Dia lebih mengasihi yang namanya kasih storge, kasih filia, dia lebih mengasihi hukum Taurat dan hal-hal lain di luar daripada kasih agape itu. Karena Tuhan sudah bilang, ikutlah aku. Dia lebih memilih perkara tersebut, makanya gagal saudara. Akhirnya apa? Ya sudah, padahal memiliki kesempatan itu, Tuhan sudah kasih akses gitu. Buat Tuhan untuk mengembalikan harta kekayaannya bukan hal yang susah ya. Kita tahu Ayub bagaimana ketika dia habis hilang semua segala sesuatunya, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Bahkan kesaksian waktu hari Jumat itu Marta ya, Tuhan aku minta uang sekian jumlahnya. Memang belum dijawab, setelah dijawab 5 kali lipat gitu dikasih Tuhan gitu, mintanya 1 dikasihnya 5 gitu ya. Itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil gitu. Makanya saya bilang ketika pemuda ini disuruh jual hartanya, dia malah mikir gitu, dia pikir ini Tuhan Yesus tidak bisa mungkin bikin mujizat. Tidak saudara, salah dia. Tetapi itulah yang menjadi bagiannya, dia lebih memilih mencintai kasih atau memiliki kasih storge filia, kemudian memilih hukum Taurat. Itu karena tidak memiliki kasih itu, kasih yang tadi saya katakan adalah kasih agape itu ya. Jadi dia tidak memiliki itu, makanya di sini dibilang di ayatnya yang ketiga bahwa sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, bahkan dikatakan dibakar saudara. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Pengorbanan kita itu sia-sia kalau nggak ada kasih. Kita tahu Sakeus, dia berkorban berapa kali? Kalau ada orang yang pernah dia peras, dia kembalikan berapa kali? 4 kali lipat. Kalau ada yang pernah aku peras, dia lakukan itu karena apa? Karena ada kasihnya sama Tuhan. Kasih agapenya itu luar biasa, sampai dia rela naik ke atas pohon, cuman mau lihat Yesus. Itu sebabnya makanya pengorbanannya dia itu memiliki nilai di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kasihnya kepada Yesus. Kasih agapenya ada. Kalau dia nggak punya kasih agape, tidak punya kasih kepada Tuhan, semua itu biar 10 kali lipat dikasih kembali ke orang miskin yang dia peras, tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya kasih ini betul-betul memang penting sekali saudara. Seperti tadi di awal pembuka, bahwa kita akan belajar bagaimana kasih itu dan bagaimana gambarannya. Sekarang kita masuki bagian-bagian selanjutnya. Setelah kita tahu bahwa kasih, jika kasih tidak ada di dalam diri kita, saya sudah kasih gambaran tadi bagaimana gong, bagaimana canang, bagaimana pemuda yang tidak memiliki kasih, terus kemudian bagaimana ketika kita tidak memiliki kasih, kita seperti air yang suam-suam kuku yang Tuhan akan buang akhirnya tidak berguna sama sekali. Maka kita lanjut, bagian selanjutnya adalah seperti apakah ciri-ciri bila kita mempunyai kasih. Jadi ada ciri-cirinya ketika seseorang itu memiliki kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 itu ciri-cirinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, jadi ia tidak jealous. Tapi cemburunya bukan cemburu yang seperti seseorang kepada kekasihnya, tidak seperti begitu ya. Tidak seperti itu cemburu yang dimaksudkan di sini. Nah, ciri-ciri yang pertama itu tadi sabar. Tuhan tidak menggunakan kuasanya. Contohnya adalah Tuhan tidak menggunakan kuasanya ketika ini contoh supaya kita tahu kesabaran Yesus itu seperti apa gitu. Di dalam Matius 26 ayat 53. Tuhan tidak menggunakan kuasanya atas pasukan surga untuk membantu mereka. Sebenarnya bisa. Matius 26 ayat 53. Bisa dibukakan buat kita. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Ini contoh sabarnya Tuhan gitu loh. Jadi sebenarnya dia sudah mengatakan, kamu pikir saya tidak bisa kasih lenyap kamu semua ini? 12 pasukan itu setara dengan 12.000 malaikat. Cuman ngurusin yang begini saja. Aduh, hal kecil buat Tuhan. Tapi dia sabar gitu ya. Sabar, dia katakan, tiap-tiap hari aku ada di bait suci. Kamu lihat aku mengajar di sana, masih saja kamu datang bawa pentung, bawa pedang ini dan lain sebagainya. Kamu kira aku ini penyamun? Begitu bahasa sederhananya kalau Tuhan Yesus dalam bahasa Indonesia hari-hari seperti begitu.
Dia bilang, kamu kira saya tidak punya anggota juga kah? Saudara bayangkan kalau Tuhan tidak sabar, terus dia bilang, malaikat turun 12 pasukan ke sini. Mati semua itu, nggak usah banyak-banyak, satu saja lah, nggak usah 12.000, satu. Satu malaikat itu bisa kasih kalah manusia beribu-ribu. Itu contoh kesabaran Tuhan. Kita belajar dari dia, bagaimana Tuhan itu sabar. Terus kemudian Tuhan menahan amarahnya karena murid-muridnya kurang percaya. Waktu itu dia mendoakan seorang anak, murid-murid mendoakan seorang anak yang sakit ayan. Matius 17 ayat 17. Coba kita buka. Matius 17 ayat 17. Ingat saja 17 ini kesabaran Tuhan. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari, sini. Jadi Yesus mengingatkan kembali lagi, berapa lama lagi saya harus sabar dengan angkatan ini? Maksudnya dengan murid-muridnya sudah diajari, sudah diberitahu seperti ini, tapi mereka kurang percaya. Memang ada di situ kurangnya, kurang berpuasa. Jenis ini harus diusir dengan doa dan puasa. Tetapi Tuhan sudah mengajarkannya, makanya Tuhan bilang, bawa sini sudah itu anak ini, kamu ini betul-betul sampai berapa lama lagi saya ini harus sabar terhadap kamu. Di situ sabar lagi. Kalau Tuhan tidak sabar dengan 12 murid itu, mungkin dia sudah tinggal bilang, pergi kamu, saya ganti saja 12 murid yang lain. Bisa saja kalau dia mau, Tapi tidak, Tuhan sabar gitu ya. Sabar sekali Tuhan itu. Nah, dua inilah gambaran salah satu ciri-ciri bahwa orang sabar. Yesus sudah memberikan contoh. Kemudian contoh dari saya secara pribadi, gitu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah berteman, kemudian teman ini mengatakan kepada saya, kebun binatang, sapi kau. Saya kaget dan saya merasa saya ciptaan Tuhan ini serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa dia bilang saya sapi? Kemudian saya datangi dia dan saya berkata, kamu tahu enggak, saya ini serupa dan segambar dengan Allah. Tidak boleh kamu berkata seperti itu. Kalau kau berkata seperti itu, berarti kau sedang menghina Allah. Saya katakan seperti itu. Coba bayangkan kalau sumpama terjadi apa-apa dengan saya terus saya berubah jadi sapi, kamu mau tanggung jawab? Kan gak lucu toh ketika dia bilang sapi kamu begitu, terus saya jadi sapi begitu. Tidak seperti begitu, tapi perilakunya nanti bisa jadi sapi. Kalau orang yang sudah percaya, dia tinggal mengelus dada saja, sabar. Tapi kalau orang yang tidak dalam Tuhan, bahaya loh. Bisa seperti itu. Iblis itu bisa mengambil perkataan seseorang terus dia kasih ke situ. Mungkin tidak seperti itu, tapi perilakunya nanti seperti itu gitu. Makanya mulut ini punya kuasa. Jadi saudara perlu berhati-hati kalau berkata-kata kepada orang kebun binatang, sayur-sayuran, atau mau bilang timun kamu atau sayur kangkung kamu begitu. Jangan saudara. Nanti kalau dia berubah jadi kangkung, saudara akan repot sendiri gitu ya. Jadi kesabaran diuji di situ. Saya pun juga sampai sekarang masih terus belajar untuk bersabar. Di jalan raya saya tergolong orang yang kurang sabar, saudara. Pokoknya kalau sudah ada yang terlalu lama itu di lampu merah, saya sudah lama sekali ini. Saya bilang lambatnya ini orang titit, gitu, pasti saya begitu. Atau di jalan tol. Jalan tol itu di sebelah kanan itu jalur cepat gitu ya. Kalau ada yang di sebelah kanan baru slow, sudah di kode lampu, di klakson, sein tidak berfungsi juga, langsung kiri, langsung saya kasih begitu gitu. Itu karena masih perlu banyak belajar kesabaran gitu. Perlahan-lahan mulai belajar untuk sabar dalam kondisi-kondisi tertentu. Memang kita masih hidup dalam daging, tapi kita perlu bersabar. Penting sekali ciri-ciri, karena ini ciri-ciri orang yang punya kasih, ada sabarnya di sana gitu ya. Jadi berharap kita semua punya kasih dan ada cirinya, salah satunya adalah kita memiliki kesabaran. Kemudian bagian kedua, ciri yang kedua di sini adalah murah hati. Murah hati menurut KBBI, tahu KBBI ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana dikatakan itu suka memberi, penyayang, suka menolong dan baik hati. Itu adalah kata murah hati. Nah, Tuhan memberi kuasa kepada murid-muridnya dengan cuma-cuma. Ini contohnya dari Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah memberi contoh. Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1.
Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, jadi Tuhan Yesus memberi dengan cuma-cuma kuasa. Saudara bayangkan itu, kalau ada orang yang berkata kepada saudara, ini saya kasih kau kuasa untuk menguasai ini satu daerah. Wow, hati kita pasti akan senang sekali. Apalagi di situ Tuhan Yesus memberinya tidak bilang, murid-murid saya kasih kamu kuasa untuk menguasai roh-roh jahat dan lain sebagainya, tapi jangan lupa ya, setiap anak itu dikasih 50.000 store ke saya. Seandainya begitu bisa saja, tapi tidak, ini cuma-cuma dia kasih. Pokoknya dia kasih kuasa, apalagi yang kamu mau saya kasih. Karena apa? Karena dia murah hati. Itu gambaran bagaimana murah hatinya Tuhan. Kita kembali lagi dalam Kisah Para Rasul 8 tadi, Simon berbeda gitu. Dia maunya, sini saya beli, saya kasih kau uang, kasih kak itu kuasa itu nanti supaya saya nanti bisa menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Itu berbeda sekali dengan Simon. Karena apa? Motivasinya berbeda. Sangat-sangat berbeda motivasi Simon, karena ada uang dan bisa menguntungkan dirinya, makanya dia mau. Seandainya tidak menguntungkan, pasti dia tidak akan mau. Kemudian contoh selanjutnya kemurahan hati Tuhan itu yaitu ketika Tuhan memberkati anak-anak. Lukas 18 ayat 16. Lukas 18 ayat 16. Sudah ya, Lukas 18. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi saking murah hatinya Tuhan itu, saking penyayang, karena di KBBI dikatakan ada kata penyayang di sana. Bawa sini itu anak-anak itu, bawa sini anak-anak itu. Kemudian dia memberkati mereka. Nah itu gambaran bagaimana Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan rindu semua anak-anak itu datang kepada dia. Bahkan di sana ada yang menghalang-halangi, sampai ada kalimat jangan menghalang-halangi orang-orang yang seperti itu. Jadi ketika anak-anak datang kepada Tuhan, jangan kita halang-halangi, biarkan mereka datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memberi contoh kemurahan di sana. Contoh pribadi, kalau tadi contoh dari Tuhan, sekarang contoh dari pribadi. Ya kalau saya secara pribadi murah hati, kemurahannya ya saya memberi waktu untuk PA. Jadi saya ada waktu, saya berkunjung, kemudian saya memberitakan Injil, kemudian PA. Itu merupakan bagian yang bisa saya berikan. Walaupun belum sempurna gitu ya, itu merupakan usaha saya untuk memberi gitu. Karena di sini dibilang di KBBI itu suka memberi apa? Memberi waktu. Kalau uang mungkin saya tidak bisa beri, tapi kalau waktu saya bisa beri gitu ya. Datang kemana, berkunjung, atau pergi ke suatu tempat, atau ketika berjumpa dengan orang-orang tertentu, kemudian menyampaikan kabar baik kepada mereka, saya sampaikan seperti ini. Nah itu salah satu gambaran saya berusaha untuk menjadi bagian dari memiliki murah hati, kemurahan hati dalam hidup saya. Supaya apa? Supaya kasih Kristus itu ada di saya dan saya terus berkobar-kobar. Karena di situ di judul awal dikatakan nyalakan kasihmu, makanya harus dilatih terus. Nah baik, semua ini yang sudah ditulis di sini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus itu bukan sebuah tulisan biasa saja, tidak, karena ternyata di jemaat di Korintus itu memiliki masalah gitu ya. Ada masalah yang terjadi di jemaat Korintus, makanya Rasul Paulus menuliskan ini. Terjadi di sana perpecahan, di sana terjadi ketidakharmonisan. Makanya Tuhan melalui Rasul Paulus menyampaikan kalau kamu tidak punya kasih, kamu akan seperti ini. Karena mereka termasuk jemaat yang hebat gitu ya. Dari sisi perekonomian bagus, terus kemudian dari sisi kerohanian top. Semua punya karunia-karunia, bernubuat ini dan lain sebagainya. Juga terjadi di sana ada perilaku-perilaku amoral di sana terjadi. Makanya Rasul Paulus memberikan ayat-ayat ini yang berkaitan dengan kasih. Supaya orang-orang atau jemaat di Korintus itu mengerti, oh ini ternyata pentingnya untuk memiliki kasih. Sebab tanpa kasih semua sumber daya potensi akan mandul, tidak memberikan hasil dan tentunya tidak akan memiliki dampak. Saya berharap GKKD Makassar tidak seperti itu. Saya berharap di gereja kita
perlu melatih atau kita berdoa, Tuhan kasih saya, kasih agape itu. Supaya apa? Supaya semua potensi yang ada pada kita, semua pengorbanan yang sudah kita lakukan, semua karunia yang ada pada kita itu betul-betul memang maksimal memberikan dampak. Kalau kita punya kasih, saya berharap gereja kita tidak seperti gambaran dari gong dan canang itu. Kita perlu mengintrospeksi diri kita, apakah sudah hidup dalam kasih. Saya tadi bilang bahwa saya kurang sabar dalam berkendara. Dan ada beberapa hal lagi, kadang kepada anak-anak juga, kalau anak-anak sudah kelewatan, nah saya juga kurang sabar. Pasti saya akan didik mereka seperti itu. Nah itu perlu pembelajaran, saya masih terus introspeksi diri. Bahkan ketika saya berdoa, saya minta Tuhan, saya minta karunia rohani khusus Tuhan. Di situ muncul, apakah kamu punya kasih? Iya ya. Berarti ketika kita meminta sesuatu, hal-hal tertentu, apakah kamu mengasihi aku? Winner bilang melalui itu, apakah kamu mencintai aku, Winner? Akhirnya Winner apa? Merasa terharu gitu ya. Kita perlu mengintrospeksi diri, iya Tuhan, ternyata masih ada kasih dalam hidup kita yang belum perfect, masih perlu diperbaiki. Kita perlu mengintrospeksi diri. Kita perlu membongkar semua kehidupan palsu. Pasti ada lah dalam hidup kita ini kehidupan palsu tanpa kasih. Dan kita perlu datang untuk mengaku kepada Tuhan. Tuhan, aku mengaku bahwa hidupku belum sempurna, masih ada yang perlu diperbaiki. Singkirkan sanga dari dalam hidupku. Tahu sanga ya? Sanga itu kalau emas mau dimurnikan, itu kalau dibilang bahasa anunya maaf, tai-tai kerak-keraknya itu yang bikin kotor, yang tidak murni. Jadi seharusnya 99,9, karena ada sanga itu bisa jadi 80% saja kemurniannya. Nah itu sanga itu perlu disingkirkan dari dalam hidup kita ini. Tiap hari terus berdoa, Tuhan singkirkan sanga dari dalam hidup saya, singkirkan. Karena apa? Itu bisa menghambat potensi-potensi kita, bisa menghambat semua pengorbanan dan lain sebagainya. Supaya hidup kita semakin bisa menjalani sesuai dengan kasih agape. Dan bila sudah, hiduplah dan belajar mengasihi. Sekali lagi, waktu kita di Bible Study, kita sudah pelajari bagaimana agape itu. Agape itu bukan perasaan, no. Agape itu tindakan. Jadi kasih yang dimaksud di sana, kasih yang bukan perasaan, tapi dia tindakan. Saya mau mengasihi kamu, bukan karena saya memiliki perasaan, bukan karena saya punya chemistry dengan kamu atau punya perasaan dengan kamu. Tidak, agape itu lebih kepada tindakan. Oke, apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau. Maukah itu dia mungkin tidak senang dengan saya, ataukah dia senang dengan saya akan mengasihi dia, saya akan kasih. Itu agape. Jadi kasih agape itu loyal, terus kemudian dia apalagi ada beberapa hal itu yang saya catat pada waktu Bible Study. Yang salah satunya yang saya ingat itu adalah loyal, saudara, setia gitu. Itu yang saya ingat gitu. Ada banyak gitu urut-urutannya di sana. Nah itu yang diinginkan, kasih agape, karena di sini kasihnya adalah kasih agape. Kemudian bila sudah, maka kita perlu mengobarkan kasih itu, terus kemudian kita pegang itu sehingga apa? Itu meluap-luap dari dalam hati kita. Jadi kita terus keluar seperti mata air yang tidak pernah berhenti mengalir. Mengasihi orang karena apa? Karena tindakan. Sekali lagi bukan karena perasaan. Karena kalau perasaan itu terbatas. Ketika melihat saudara, melihat orang yang tidak kita sukai, pasti tidak akan mau kita memberi. Boro-boro mau memberi, mau mendekat pun pasti nggak mau. Tapi kalau kita punya kasih agape, kita akan bertindak. Bukan karena perasaan, tapi karena tindakan kita. Karena ada kasih yang mendasari di sana, melandasi setiap tindakan dan perbuatan kita. Saya teringat kepada Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi Tuhan sudah mengingatkan itu. Begitu banyaknya kesalahan, pelanggaran, kejahatan, maka kasih sebagian orang akan dingin, saudara. Kasih sebagian orang akan menjadi dingin. Itu seperti apa ya? Dingin kayak bagaimana? Kita buka di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar,
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Inilah yang dimaksud dengan kasih sebagian orang menjadi dingin. Saya dapatkan itu. Jadi pada hari-hari terakhir ini pasti terjadi. Pilihannya ada pada kita. Kita mau menggenapi ayat ini kah? Kalau menggenapi ayat yang bagus, gak apa-apa. Ini menggenapi ayat ini gitu. Ada nggak di sini? Di antara ini dari ayat 1 sampai 5 ini, saudara ada di sebelah mana? Saya berharap tidak ada di dalam sini ya. Saya berharap kita tidak ada di dalam. Tapi ini yang terjadi. Ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Ini sudah pasti terjadi. Dan memang banyak orang-orang di luar sana yang seperti ini. Karena apa? Karena tidak punya kasih. Kasihnya sudah dingin. Tuhan Yesus sudah mengatakan, kasih sebagian orang menjadi dingin. Saudara, kalau saudara berpasangan suami istri, kalau hubungan kasih saudara dengan pasangan saudara dingin, gimana? Tidak enak kan? Tidur juga tidak enak gitu ya. Pergi jalan ke sana nggak enak gitu. Atau dengan anak juga begitu. Kalau anak-anak kasihnya biasa-biasa kepada kita, kayaknya ada yang kurang gitu. Saya senang sekali ketika bersama dengan anak saya yang bungsu. Kalau dia itu kasih kepada saya, walaupun dia jengkel gitu ya, kalau dia marah kan biasa dia pukul begitu. Tapi tetap setelah dari itu dia akan kembali mesra lagi dengan saya gitu, dekat lagi dengan saya. Walaupun saya pukul dia juga, saya didik dia, tetap saja dia akan kembali ke saya. Dia akan terus lengket, dia suruh saya ini, bikin itu dan lain sebagainya. Seperti itu gambaran bahwa kasihnya mesra gitu ya, kasih satu sama lain itu ada. Tapi kalau nggak ada, kalau dia cuekin saya juga berpikir, kenapa dia cuekin saya, kenapa dia dingin seperti itu, karena tidak seperti itu anak ini gitu. Nah kita pun juga, masing-masing dari kita, ketika kasih kita sudah menjadi dingin satu sama lain, Pak Benyamin Adipati bilang, saudara bayangkan kalau di dalam gereja tidak ada kasih, pasti baku bombe terus gitu ya, di dalam gereja, gak usah itu di sana, itu dia bikin begini, itu begini, itu kalau tidak ada kasih dalam gereja. Itu sebabnya berharap di dalam gereja kita kasih itu terus dinyalakan. Ingat, kita tidak sedang menggenapi ayat ini dalam 2 Timotius tadi. Kita mau menggenapi ayat-ayat yang benar. Kalau ayat yang jahat ini saya berharap itu orang-orang luar saja. Dan oleh karena itu, maka ada beberapa kesimpulan yang saya bisa tarik di sini. Yang pertama adalah, 1, kasih kita kepada orang lain adalah ukuran kebesaran kita. Itu kesimpulan yang pertama, kasih kita kepada orang lain adalah ukuran kebesaran kita. Jadi bukan karena kita kasih dia banyak uang atau kita memiliki harta banyak, kepintaran, lantas dibilang oh dia orang besar, orang hebat, dia anggota DPR, anggota MPR. No, tidak. Tapi kasih kita kepada orang lain itulah ukuran kebesaranmu. Yesus itu besar bukan karena dia banyak dia kasih ini, tidak, tapi karena kasihnya dia kepada umat manusia, makanya dia besar. Bukan besar badannya ya, tapi besar ukuran apa ya, kalau dibilang abstraksi gitu ya, yang saya maksudkan di sini cukup abstrak gitu, tetapi itulah ukuran kebesaran atau nilai kita. Itu dalam bahasa yang bisa saya gambarkan. Terus kemudian kesimpulan yang kedua, sabar dan murah hati itu satu paket dalam kasih. Sabar, murah hati, satu paket dalam kasih. Kemudian kesimpulan yang ketiga, tanpa kasih, sumber daya potensi, apapun itu pemberian, sia-sia, tidak memberikan hasil, useless. Kemudian yang keempat, jika kasih kita menjadi dingin, tadi sudah kita baca, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari kita. Jadi sudah tidak ada harapan lagi. Apa yang mau diharapkan kalau sudah kasih kita jadi dingin? Ya udah, yuk hidup sendiri-sendiri saja. Nah itulah yang bisa saya bagikan di saat pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur
Kami mempelajari kebenaran firman-Mu secara khusus mengenai kasih. Ketika kami tidak mempunyai kasih Tuhan, kami seperti gong, kami seperti canang. Bahkan semua pengorbanan yang kami lakukan ketika kami tidak memiliki kasih agape itu, tidak ada gunanya, tidak berfaedah. Oleh karena itu tolong kami untuk kami memiliki kasih yang hangat, kasih yang mesra satu sama lain. Kami meminta kepada Engkau dalam nama Yesus, sebab Engkau adalah kasih. God is love. Karena Allah itu adalah kasih. Berikan kami kasih agape-Mu itu ya Bapak. Kami mau terus belajar hidup di dalamnya. Karena di sana lebih kepada tindakan Tuhan. Buat kami bisa mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perasaan kami, tapi dengan tindakan kami ya Bapak. Kami mau tinggal di dalam kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami sehingga Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Itu adalah bentuk kasih paling tertinggi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Buatlah seluruh jemaat yang hadir saat ini, kami yang mendengarkan, kami yang menyampaikan, kami bisa hidup di dalam kasih Tuhan. Ajari kami, ajari kami, ajari kami. Kami mau hidup dalam kasih. Masih banyak dalam hidup kami yang perlu dikoreksi. Tuhan Roh Kudus, mohon Kau membantu kami menyingkapkan segala sesuatu yang tidak benar, kalau ada yang tidak benar. Bila sudah kami hidup dalam kasih, Tuhan kami mau tingkatkan itu menjadi kasih agape. Diberkati firman ini, segala pujian, hormat, kemuliaan